warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RF Dikit. Maaf, baru sekarang saya bisa upload lagi untuk produk yang saya review sekarang. Merupakan produk baru dari Byway, yaitu Byway TW1030 ya. Byway TW1030 model level deformation toys. Nah, dari gambarnya ini mungkin kalau saya lihat kayaknya sih ya, ini sih versi dari Yolopak ya. Versi Yolopaknya yang dia di ini, tapi bisa juga dari versi lain, saya juga kurang. Tapi kalau saya lihat sih memang dari versi Yolopak sih kalau saya bilang ya. Dari perbandingan ininya dari versi Yolopak saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa ya, teman, tulisnya di samping Byway Toys ya. 6 plus age untuk anak yang berumur untuk orang yang berumur 6 plus ke atas ya, 6 ke atas ya. Boxnya begini aja, tidak terlalu ini, depannya belakangnya juga sama, tidak terlalu beda. Tulisannya Bio Deformation Model. The packaging picture is for reference only, please refer to actual product. Oke, dimengerti. Dan Byway di atasnya, ini logo Byway sama, tidak ada bedanya. Oke, ini boxnya ya, kita buang aja dulu ya boxnya ya. Oke. Nah, berikut ini produknya ya. Nah, ini produknya Byway-nya. Mungkin boxnya kita taruh di belakang aja dulu deh ya. Jangan dibuang lagi, kita bagiin lagi. Oke. Untuk produk Byway sendiri, waktu mungkin ya, ini baru saya pertama kali beli produk Byway ya. Karena yang awal-awal rilis banyak orang bilang memang itu kurang bagus, dan saya juga udah megang, ternyata kualitasnya kurang bagus ya yang produk Byway awal-awal ya. Cuman pas saya pegang ini lumayan bagus ya. Karena gimana ya, kalau buat dibandingkan dengan versi OP01 ini ya, yang ini ya, dari plastik masih bagusan ini dibanding ini. Tapi ini juga plastik tidak jelek ya. Tapi masih bagus OP01 ya. Cuman masalahnya dia dari aksesorisnya memang tidak terlalu banyak ya buat OP01. Cuman dari kualitas plastiknya memang lebih bagus ini ya dibanding Byway. Tapi ini juga bagus nah. Makanya saya bisa bilang Byway bagus, kenapa? Karena dia kualitas plastiknya mirip kayak produk yang sebelumnya sudah saya review, yaitu MHZ ya. Yang ini MHZ, yang versi oversize-nya dari Optimus Rise of the Beast seri studio ya. Nah, ini versi oversize-nya ya. Kayak gitu tuh ya. Nah, dari plastik kualitasnya ini sama ini hampir sama, jadi tidak terlalu beda jauh. Cuman dari beberapa fix mungkin ada yang dapat beberapa join dari sini agak leto dikit, tapi tidak terlalu leto ya. Di versi Byway sudah di fix ya. Buat perbandingan mungkin kita bisa lihat dari kaki ya. Nah, kaki ini versi OP01 dia masih plek-ciplek atau dicetak 100% moldingnya dari seri studio Hasbro ya. Ada pack begininya di kakinya tuh, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Ada pack begininya ya. Nah, kayak gini nih. Terus tidak ada peningkatan sama sekali, cuman ya sesuai aja gitu. Plek, dari weaponnya cuma pedang cuma satu, hand cannon cuma satu, sesuai kayak yang di orinya. Nah, yang MHZ juga sama kayak versinya, cuman dia lebih ditambahkan aksesorisnya. Hampir sama kayak Byway ya. Nah, dengan ada weapon kayak begininya. Bagi yang sudah punya MHZ, nah ini saya hanya kasih info aja. Bagi yang versi awal ya, yang bukan versi yang ada pengurangan dari apa sih aksesoris ya. Nah, untuk bagian ini yang sering lepas, ini bisa ditukar. Jadi misalnya yang seharusnya dia di sini, ini bisa tukar ke sini. Ini tukar ke sini. Nah, karena bagian ini dia mirip sama kayak Byway, dia bisa dicopot ya. Jadi pas saya coba kayak begitu, ternyata yang bagian ini di sini itu kadang-kadang sekali toel bisa dia lepas sendiri, jadi gampang. Nah, setelah saya tukar coba ini ke sini dan ini ke sini, ternyata dia lebih nempelnya lebih bagus. Dan saya udah coba tidak gampang lepas ya, ini kayak gini ya. Nih, tuh. Ini saya TWL ini. Yang umumnya kemarin saya begini aja lepas.
Ini enggak. Tuh. Jadi itu baru tip dari saya, saran saya kalau mau daripada beli yang satu lagi yang memang pengurangan aksesoris ya. Nah, ini saya baru ketemu setelah ada yang di grup Transformer dibilang itu dituker aja nih. Nah, saya coba kayak begitu. Ternyata bener. Setelah dituker jadi tidak gampang copot. Nih, lihat tuh. Ini agak saya tepak-tepak ini loh. Yang umumnya biasanya di gini aja pasti lepas. Ini enggak, ya. Bisa dicoba ya. Oke. Mungkin ini perbandingan aja tingginya ya antara versi oversize sama Byway 1030 sama OP01. Nah, ini perbandingan lagi sama versi Yolopaknya ya. Nah, kita taruh di belakang aja ya yang Yolopaknya. Nah, ternyata Yolopak lebih tinggian lagi dibanding MHZ ya. Kayak begitu. Yolopaknya lebih tinggi ya dari MHZ. Dan sayangnya memang buat weaponnya dia dapat kita harus beli Rhinox ya, tapi cukup worth it lah, weaponnya bagus ya. Nah, perbandingannya ini lebih ngikutin apa ya, versi DNA karena gini juga DNA ya, ini juga sama begini. Cuman kalau yang versi ini dia Byway dia ada panjang begininya ya. Nah ini nih. Nah, cuman kalau dikeluarin dari box yang panjang ini pas dipasang di tangan dia ada di dalam tangan. Kalau dibilang apa sih ya, inner armnya ya dalam. Nah sekarang saya tuker jadinya bagian ini di luar kayak gitu. Jadi ini copot pindahin jadi kayak begini ya. Oke. Untuk yang didapat dari Byway ini termasuk manual ya. Manualnya simple sih ya, nggak terlalu ini, dia kayak dipanjangin begini. Oke, dan sesuai dia kayak di promotionnya dia bisa dipasang jet wing dari trailernya ya. Nah, cuman memang nggak cocok ya Rise of the Beast pakai jet wing ya, nggak apa-apa ya, ini doang berwarna ya manualnya. Oke. Nah ini adaptornya buat pasang jet wingnya kayak begini, tapi ini mah nggak akan saya pakai, saya simpan aja. Warna silver and warna gun metalik ya, warna gun metal. Oke. Dan ini platformernya dari Truck Mode ya, dia warna blue metalik, bagus ya. Jadi Truck Mode dia jadi lebih rapi ya. Ya. Berikutnya karena saya belum dibuka ya dari plastik bagnya, dia dapat weapon dari Bumblebee Movie, kampak, globe hologram, dan si humannya. Ini harus dirakit dulu ya. Sampai saya balas ke rakitnya, ya udah saya diemin aja kayak begini ya. Oke. Yang didapat itu tadi sepasang weapon hand cannon sama pedang ya. Dan pedangnya saya pakai di OP01 ya, kayak begini ya. Dibanding pedang OP01 ini lebih bagus ya, karena ada pen yang warna oranye, jadi kayak blade, bener-bener blade-nya kelihatan gitu ya. Jadi nggak hanya polos doang, dan bagian sininya dia ada gun metal juga. Nah, ini juga saya pakai di sini ya, di si OP01. Dari pennya bagus ya, detailnya bagus, tidak mengecewakan ya, warna oranye juga mantep. Nah, oke. Dan hand cannonnya ya, dari hand cannon juga dia pas ya, matching dengan warna si Byway nya. Karena saya coba di OP01 ternyata memang dia warnanya lebih gelap. Jadi kalau si OP01 kan warna merahnya terang, jadi kayak kebanting aja gitu warnanya. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, paling-paling perbedaannya untuk dari versi MHZ dan OP01 atau yang orinya Hasbro-nya, dia sesuai di sini ada paint tambahan detail kayak gini. Paint detail kayak gitu ya. Nah, paint detail kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah,
Di sebelahnya juga ada pen detailnya, termasuk di belakangnya juga ada pen detail kayak gini, dan di atas tangan juga ada pen detail kayak gini ya. Nah, kayak gini. Dan nilai plusnya lagi, dari smokestacknya dia bisa diputar ya, dan lumayan keras kayak gini. Dia bisa pose begini, posisi begini smokestacknya, atau dikebelakangin kayak gini. Itu nilai plusnya. Dan ukuran smokestacknya tidak terlalu besar kayak MHZ atau OP01 kayak gitu. Dan part diecast kalau ini kayaknya hanya di bagian sini saja ya part diecast ya. Ini diecast, ini part diecast bagian ini ya. Dan perbedaannya lagi di bagian kaki ya, dia tidak ada pack yang tadi saya sebutin, tidak ada pack nongol kayak gini. Dan bentuk di sininya dia lebih rapi ya, lebih rapi, belakangnya juga lebih rapi ya dibanding OP01, bisa dilihat. Nah, terus dari detail pen kakinya by way lebih bagus dibanding OP01-nya ya. Biru biasa ya, sama kayak orinya lah ya, perbandingan kakinya ya saja. Pen kakinya lebih oke ya, dan bagian join lutut juga lebih oke di Byway ya dibanding OP01, atau mungkin udah molding orinya kayak gini ya. Oke. Kalau di MHZ sama OP01 dia warna birunya biru dop, tapi di Byway dia warna biru metalik kayak gini. Jadi kalau dibilang masih oke lah dengan harganya gitu ya. Dari kepala dia hampir sama ya dengan OP01 atau Hasbro-nya. Yang lebih beda malah di MHZ. Jadi maaf, ini sekalian buat perbandingan aja ya. MHZ lebih kerasa ya. Dari mukanya, terus matanya, itu detail matanya. Cuman tidak begitu kelihatan nih. Cuman kalau harus nyalain senter dulu baru kelihatan dia. Kena sinar, oke. Kalau mau lihat matanya bisa dilihat di review saya yang soal yang MHZ ya. Nah, kayak gini. Ya. Tapi tidak kelihatan juga, oke. Untuk artikulasi dia masih sama aja ya, tidak ada bedanya ya. Jadi saya artikulasi tidak perlu saya iniin, dia antara OP01, MHZ dan ini artikulasi tidak terlalu beda jauh, hampir sama. Perbedaannya paling buat F crunch-nya, kalau versi Byway dia kayak ada lock-nya ya. Jadi tidak bisa langsung diiniin, jadi harus kita agak paksa dikit. Dipaksanya bukan paksa kenceng banget enggak ya, tapi ada. Kayak gitu. Jadi agak keras dikit ya. Jadi jangan terlalu dipaksa ya, jadi harus pelan-pelan. Jadi dia ada kunci kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada kuncinya dia kalau versi Byway. Tapi kalau yang dua lagi dia tidak ada. Jadi tinggal langsung ini aja, dia nggak masalah ya. Jadi buat artikulasi saya juga tidak perlu, karena artikulasi juga hampir sama, tidak beda jauh. Cuman perbedaannya MHZ versi oversize dari ori Hasbro dan di KO-in oleh si OP01, dan di oversize oleh MHZ, dan oleh Byway dibikin perfect lagi, lebih oke dari molding kaki, dan weaponnya malah dia benar-benar dibagusin lagi dengan packnya. Itu bukan hanya pack di tonjolan kalau tangan, kalau misalnya telapak tangannya dimasukin ya, tapi di tonjolan yang di samping juga, jadi dia ada packnya juga di dua. Dia colok ke sini kayak bagian tangan sini, kalau dia masuk ke dalam tangannya sama kecolokan yang buat pedang. Jadi lebih solid dan tidak gampang copot, bener-bener bagus gitu aja udah. Jadi lebih ke improve juga ada ya. Jadi dari Hasbro-nya ke OP01 harga lebih murah, di improve lagi dengan dapat aksesoris. Ya kalau dibilang, saya juga karena belum punya dia ini kitnya, jadi saya juga kurang tahu, tapi improve dari aksesoris
Dan oleh Byway ada juga dapat aksesorisnya, tapi ada aksesoris yang tidak ada di Byway, hanya ada di MHZ yang pertama rilis ya, bukan yang rilis kedua yang ada pengurangan aksesoris ya. Oke. Tapi dia improve juga di bagian robotnya ya. Bagian robot dari molding kakinya lebih rapi, tidak ada tonjolan kayak begini ya. Nah, itu aja paling perbedaannya. Terus sama pennya, detailingnya dia lebih improve di Byway. Itu aja. Oke, mungkin sekian dulu dari saya untuk review hari ya sekarang. Bila ada yang suka dengan video saya, bisa di like dan subscribe atau komen di bawah. Mungkin semampu saya, nanti saya mau review figur apa lagi. Dan bagi semua para subscriber saya dan para penonton saya, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Autobots, let's roll out.